Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mazmur 7. Allah, Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Dan mengelola bisnis, setelah itu dia juga pernah menjadi presiden, kan rakyat Amerika bisa membandingkan. Betul. Tapi menurut Pak Daud, prediksi, analisa kira-kira naik nggak Pak Daud? Apa? Kira-kira Donald Trump akan naik nggak? Kira-kira? Wah, saya tidak berani bicara karena saya belum ada insting ke situ. Oke. Tapi yang jelas kalau Donald Trump sampai menang, itu dolar Amerika menguat, US menguat. Menguat sampai berapa Pak? Sampai 18 mungkin nggak? Gimana Jonas? Thomas? Sampai 18.000 nggak Pak kira-kira Pak? Pokoknya dolar menguat gitu aja. Naik ya Pak Daud, menguat ya. Oke. Ada pengaruh nggak Pak ke global Indonesia Pak? Apa? Ada pengaruhnya nggak Pak secara ekonomi dan global? Ya pengaruh. Pengaruh. Nah, dan yang kedua, pelantikan presiden, semua kan mau melihat kebijakan Pak Prabowo itu gimana. Ya. Nah, kebijakan Pak Prabowo dalam program 100 hari itu gimana? Arahnya kemana?
Ya. Itu menentukan rupiah juga. Ya Pak Daud. Jadi banyak sekali sisi-sisinya, Thomas. Iya Pak Daud. Tapi yang jelas tahun depan resesi ekonomi itu pasti. Pasti sampai tahun 2026 bulan Desember tahun 2026 Pak Daud ya. Kalau yang utang bank, Ya. terusan perputaran yang kurang bagus ya selesai. Selesai Pak Daud ya. Karena daya beli masyarakat turun seperti ini masih sampai tahun 2026. Ya. Masih berlanjut. Amin. Pak Daud, saya lihat di berita-berita tuh banyak negara yang sudah miskin Pak, sampai mereka tidur di jalan sampai begitu Pak ya. Gimana Thomas? Saya banyak melihat ada beberapa negara yang sampai masyarakatnya miskin dan sampai tidur di jalan Pak Daud. Gini Thomas, kalau Indonesia itu aman karena alam. Aman karena alam, nggak mungkin sampai ada yang sampai tidur di jalan Pak Daud ya. Itu mendukung. Alam mendukung Pak Daud ya. Asal tidak malas saja di Indonesia tetap bisa makan. Yes. Asal tidak malas, jemaat dengar ya. Tidak malas, takut Tuhan, berdoa, bekerja. Tidak mungkin sampai tidur di jalan, katakan amin. Nggak usah repot-repot. Modal pancing aja bisa pergi ke laut kan gitu. Karena kan kolam susu Pak Daud ya. Iya, atau nanem apa kita hidup. Bisa hidup. Intinya balik ke desa, aman udah. Aman. Balik desa, aman. Gimana Mas? Iya, Pak Daud, kalau misalnya Donald Trump naik Amerika kan berarti perseteruan dengan Cina makin seru ya Pak Daud. Gimana? Kalau presiden ganti dengan kembali misalnya Donald Trump, berarti perseteruan dengan Tiongkok makin seru ya Pak Daud ya. Yang jelas kadang tuh ribut-ribut di publik, tapi di belakang juga bergandeng tangan, kan suka dibedain Mas. Betul, karena kita nggak tahu Pak Daud ya, yang aslinya behind of the screen Pak Daud Semuanya ya. itu ada konspirasi, kita juga nggak tahu. Betul. Itu politik Pak Daud ya. Nah, yang jelas kalau Donald Trump presiden itu fondasi ekonomi Amerika itu akan bangkit gitu loh. Bangkit Pak Daud ya. Ya. Itu membuat dolar menguat. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Tapi minimal persaingan dagang antara Amerika dengan Cina makin seru Pak Daud. Nggak usah mikir sana, penting Indonesia aja aman. Nah, dampak Indonesia punya perdagangan bagaimana Pak kalau misal Donald Trump naik Pak? Gimana? Perdagangan global Indonesia dengan Amerika makin baik nggak kalau misalnya Donald Trump naik? Donald Trump itu dia mengutamakan kepentingan Amerika. Ya kan, betul. Karena dia cinta sekali Pak ya. Nah, makanya nanti dolar menguat. Menguat. Pak Daud punya gambaran nggak apa sih programnya beliau dolar sehingga? menguat, semuanya kedua emas juga menguat. Wah, berarti makin mahal ya Pak Daud? Ya enggak lah, standar ya. Standar ya. Sekarang udah nembus 1 juta sekian Pak Daud. Tapi aman-aman aja. Aman. Jadi yang belum menikah segera beli cincin nikah dulu. Yang coba pasti mau menikah. Betul Pak Daud. Yes Pak Mau Daud. tanya apa Mas? Cukup Pak Daud. Apa pula saya jawab? Ya oke. Oke, yang pertama silakan. Silakan yang pertama, Pak Bakti. Nah, Ibu Mary dari Amerika, Mari, silakan Miss Mary from Amerika. Malam Pak, saya mau minta didoakan sejak anak saya lahir 2 tahun lalu, suami saya kena PHK 2 kali.
Dan sejujurnya saya capek banget ngadepin beliau secara mental. Dan saya pengen untuk cerai. Dan malam ini saya join Zoom karena saya kejar Tuhan. Kita doa ya. Yes. Doa pemulihan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Pulihkan rumah tangga Tuhan. Kerajaan Tuhan datang menjadi. Ditohkan dan kesehatan segala. Pulihkan rumah tangga Tuhan. Kerajaan datang menjadi. Nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Lanjut Mas. Oke, selanjutnya yang kedua. Ibu Gia, Surabaya, silakan Bu Gia. Iya, malam Pak. Malam. Saya minta tolong untuk didoakan pelepasan yang pertama, terus kedua itu untuk pemulihan keekonomian saya. Kita doa Ibu. Iya Pak. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan. Iya Pak. Oke, yang ketiga Ibu Cut, Jakarta. Ya Pak. Silakan Ibu Cut bertanya. Ibu Cut, silakan Bu. Ya Pak. Silakan bertanya. Saya mau didoakan tentang pekerjaan dan kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan yang lebih bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas Bapak. Berkati pekerjaan Tuhan. Kau buka berkat dan dan pekerjaan Tuhan. Yang nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Lanjut yang keempat, Eli dari Jakarta, silakan. Malam Pak Daud, minta tolong Ya, didoakan gimana, Ibu? Pak. Apakah saya berlanjut atau berhenti sampai di sini Pak Daud? Karena tempatnya Ya, ya. banyak yang aneh-aneh. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat itu. Berkati Tuhan, buka berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Yang kelima Ibu Reginwati, Pangkalabun, silakan. Selamat malam Pak Daud. Minta didoakan apakah masih ada kutuk keturunan sama untuk pekerjaan buat anak-anak. Oh ini ada kutuk sialnya. Angkat tangannya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama itu roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka ke depan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Daud. Selamat makan Pak Daud. Oh haleluya Tuhan. Syaraba kata karaba sikata karaba. Saya mau kembali kepada nanti Ibu Mary. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bernyanyi karena penyelamatmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku.
wajah-Mu, hatiku bersorak karena penyelamat-Mu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari Tuhan berkata buat kamu, jangan putus asa. Banyak hal kebaikan Tuhan yang seharusnya kamu renungkan kau sampai bisa di tempat lokasimu sekarang. Memang yang menyakitkan adalah orang yang kamu kenal baik seringkali berkata yang gak benar tentang kamu di belakang kamu, dan seperti melemahkan tulang dan kekuatan kamu dan keyakinan, bahkan seperti under pressure. Tapi Tuhan bilang, aku sanggup membuka jalan. Aku sanggup mengubah air matamu menjadi emas. Dan waktunya kamu melihat Tuhan menolong kamu. Serius, Tuhan pasti tolong kamu. Jangan pernah berpikir bahwa lebih baik aku pulang ke surga. No. 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 Hidupmu berharga di mata Tuhan. Sambil buka unmute-nya Bu, tekan press button. Jangan pernah berpikir demikian Ibu. Memang kamu berhak dihargai, kamu berhak diakui. Tapi seringkali manusia perlu sesuatu yang berharga dulu baru mengakuinya. Tapi kamu berharga di mata Tuhan. Kamu indah di mata Tuhan. Kamu punya banyak kelebihan kok. Seringkali kamu bilang, Tuhan kok aku diciptakan gak punya apa-apa ya Tuhan. Sepertinya gagal, dihina dan dihina. Tapi Tuhan mengasihimu. Katakan amin. Percaya. Keadaanmu sekarang tidak akan mempengaruhi masa depanmu, karena ada masa depan bersama Tuhan sampai mengakui keberadaannya. Katakan amin. Amin. Katakan yes. Yes. Katakan aku terima janjimu yang indah akan masa depan saya. Aku terima janjimu yang indah. Apa yang terhilang, apa yang terhilang, apa yang terpisahkan, tidak akan mengganggu dan bakal Tuhan kembalikan dengan cara ajaib. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Mazmur 6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku
oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mazmur 7. Allah, Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mazmur 9. Allah, pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman.